那我做你女朋友好不好？不合适。你真的是陶玉吗？陆导，你叫我？你认识我啊？Dalam diari seorang gadis menuliskan curhatannya bahwa pria yang ia sukai menyukai sahabatnya. Parahnya lagi, pria itu memintanya untuk membantu mengejar sahabatnya itu. Gadis yang menulis diari itu bernama Tang Xin dan pria yang ia sukai bernama Tang Yu. Bosnya di Time Pictures. Tang Xin berkata pada Huan, sahabatnya juga yang seorang desainer bahwa dia tetap menyukai Tang Yu. Lagi pula Mingzu sudah menikah. Dan inilah Tang Yu, pria tampan yang menjadi direktur di Time Pictures. Pria yang Tang Xin sukai. Suatu hari Tang Xin membawakan kue untuk menghibur Tang Yu yang baru patah hati karena Mingzu telah menikah. Tapi Tang Yu menolak. Meskipun Tang Xin berada di hadapannya, Tang Yu tidak bisa melihatnya. Kemudian beredar kabar jika Tang Yu berpacaran dengan seorang aktris bernama Zhou Jialu. Tapi dari beritanya saja Tang Xin sudah tahu kalau berita itu palsu. Untuk membuktikannya, ketika di lift, dia mengendus pakaian Tang Yu untuk mencari aroma wanita. Tapi tidak ada. Sampai di parkiran Tang Xin berkata jika mobilnya sedang di bengkel untuk perawatan. Karena mereka sejalan akhirnya Tang Xin ikut mobil Tang Yu tapi dia yang jadi supir. Ketika Tang Yu membantu memajukan kursinya agar kakinya sampai ke pedal gas, Tang Xin menjadi gugup. Di jalan Tang Xin bercerita kalau Mingzu dan Kapten Lu sudah kenal sejak SMA. Tang Yu sedikit terlambat. Di tempat lain, orang tua Tang Yu sedang bertengkar meributkan Tang Yu yang belum punya pasangan padahal sebentar lagi memasuki usia 30 tahun. Pada saat Tang Yu pulang adik perempuannya yang bernama Tang Dingding menceritakan apa yang orang tua mereka ributkan. Dingding bercerita kalau ibunya berkata Tang Yu bagaikan sayuran busuk di pasar. Akhirnya Tang Yu menyuruh orang tuanya memilih apakah dia harus fokus mencari pasangan atau bekerja. Ibunya memilih mencari pacar dan ayahnya menyuruh mencari proyek baru. Sebelum tidur Tang Xin mengambil sebuah novel berjudul Bermimpi Untukmu yang merupakan karyanya sendiri. Beberapa bulan lagi kontraknya dengan Time Pictures berakhir dan sudah ada beberapa perusahaan perfilman yang menginginkan membeli hak ciptanya. Tapi Tang Xin masih bingung. Paginya Tang Xin membawakan sarapan untuk asisten Gao, berharap dia tutup mulut mengenai mobilnya yang sebenarnya tidak di bengkel. Beberapa saat kemudian Tang Yu datang mengetahui Tang Xin membawakan sarapan untuk asistennya. Tang Yu malah jadi mengira kalau Tang Xin berpura-pura membantunya mengejar Mingzu karena menyukai asisten Gao. Dia yang penasaran bertanya pada asistennya apakah dia punya pacar. Di dalam rapat mereka menyinggung tentang novel Bermimpi Untukmu yang sudah berada di Time Pictures 4 tahun tapi tak kunjung difilmkan. Teman-teman tidak tahu kalau penulisnya adalah Tang Xin. Bu Chen memanggil Tang Xin ke ruangannya membahas tidak akan memperpanjang kontrak novelnya karena tidak ingin novel itu terus diabaikan di sana. Kemudian, pada saat Tang Yu sedang wawancara di ruang rapat, Tang Xin dan asisten Gao justru asyik mengambil gambar Tang Yu dari depan pintu. Tang Yu melihat mereka. Di akhir pekan Tang Xin datang ke gym, berselfie lalu mengunggahnya mengharapkan Tang Yu menyusulnya. Dan seperti harapannya Tang Yu melihat unggahan Tang Xin. Tang Xin hampir terjatuh karena terkejut melihat Tang Yu tapi Tang Yu berhasil menangkapnya. Tang Xin bertanya, jika dia bisa menulis naskah yang bagus bisakah Tang Yu menjadi produsernya? Bukan produser eksekutif tapi produser. Dan Tang Yu menjawab akan memberikan produser yang cocok untuknya. Tang Xin menjawab dia tidak mau orang lain. Dia hanya ingin Tang Yu. Tapi Tang Yu tetap tidak mau. Dia akan mencarikan produser sesuai prosedur perusahaan. Tang Xin bercerita pada Huan kalau Tang Yu menolak sebelum dia menjelaskan isi proyeknya. Tang Xin ingat, 4 tahun yang lalu saat dia datang ke Time Pictures untuk tanda tangan kontrak novel Bermimpi Untukmu, dia melihat Tang Yu untuk pertama kalinya. Sejak hari itu Tang Xin menyukai Tang Yu. Beberapa saat kemudian, Dingding turun dari mobil dengan aura cantiknya. Dia diajak temannya berbelanja di toko milik Huan yang setiap pakaiannya merupakan buatan tangan. Desainnya juga unik. Karena Huan sedang pergi, Tang Xin yang melayani mereka.
Tang Xin merekomendasikan semua pakaian terbaik di toko itu. Dingding sangat menyukainya dan berkata akan membeli semuanya. Tapi, ketika akan membayar mereka terkejut dengan harganya yang sangat mahal. Kata Tang Xin itu karena pakaian yang mereka beli adalah yang termahal. Sebelum pergi Dingding meminta bertukar WeChat agar jika ada koleksi terbaru bisa menghubunginya. Huan sangat senang dengan pekerjaan Tang Xin. Dia memberikan angpau untuknya. Di tempat lain Tang Yu sedang minum di bar bersama Xiao Huo, orang yang mengenalkannya pada Ming Zhu. Sedangkan Dingding menceritakan pada mamanya kalau Tang Yu sudah ada orang yang dia sukai, hanya saja belum berhasil mengejarnya. Mendengar itu mamanya jadi ingin melihat foto gadis itu. Dingding lalu meminta dikirimi foto Ming Zhu pada Huo. Tapi Huo malah mengirim foto Ming Zhu dan Tang Xin menyebabkan Dingding salah mengira Tang Xin adalah Ming Zhu. Tapi tiba-tiba Dingding ingat pernah bertemu wanita itu di butik. Dingding tidak habis pikir, kenapa dia menolak kakaknya yang tampan dan hebat. Keesokannya, Tang Xin menemui penulis naskah terkenal yang bernama Feng Cheng untuk membantu menganalisa naskahnya. Tang Xin juga dikenalkan dengan sutradara Lu yang pintar, tinggi dan tampan oleh Feng Cheng. Ternyata sutradara Lu menyukai novel Bermimpi Untukmu karya Tang Xin. Mereka lalu mulai bertukar WeChat. Tang Dingding lalu menelpon kakaknya bercerita jika dia bertemu dengan Ming Zhu di toko pakaian. Dingding juga merasa kalau dia memerasnya dengan harga yang sangat mahal. Ketika Tang Yu bertanya benarkah yang Dingding temui Ming Zhu, Dingding menjawab benar. Dia juga mengomentari unggahannya saat dia menggambar pacarnya tanpa wajah. Dan setelah Tang Yu melihat unggahan itu ternyata dia Tang Xin bukan Ming Zhu. Di tempat lain Tang Xin sedang menambahkan foto Tang Yu untuk digantungkan di dinding bersama foto-foto lainnya. Besoknya Tang Xin menyerahkan proposal novel Bermimpi Untukmu pada Tang Yu. Awalnya Tang Yu tidak mau melihat tapi Tang Xin meminta waktu untuk menjelaskan dengan cara menggambarnya. Tang Yu berkata, Tang Xin saja tidak bisa menggambar wajah pacarnya, apakah orang lain bisa memahami arti gambarnya? Mendengarnya Tang Xin berkata akan mengganti wajah pacarnya dengan wajah babi. Sebenarnya Tang Yu akan mengusap pipi Tang Xin yang terkena tinta. Tapi entah kenapa tidak jadi. Lalu, saat akan pulang Tang Yu bertanya tentang hubungan asisten Gao dengan Tang Xin. Dia menjawab tak ada hubungan apapun. Tang Xin tidak menyukainya, dia juga tidak menyukai Tang Xin. Beberapa saat kemudian yang sedang dibicarakan datang. Tang Xin meminta diantar Tang Yu karena mereka sejalan. Dia beralasan mobilnya masuk bengkel lagi. Tang Yu jelas tidak percaya. Asisten Gao lalu berkata kalau tempo hari Tang Xin memang berbohong soal mobilnya di bengkel. Tapi mungkin sekarang memang benar. Tapi akhirnya Tang Yu tetap memberi tumpangan untuk Tang Xin. Dia begitu senang karena pertama kali naik mobil Tang Yu di kursi sebelah supir. Dalam perjalanan Tang Yu membicarakan novel Tang Xin yang masih banyak kekurangan, juga pengalaman. Akhirnya, Tang Xin meminta untuk bekerja di lokasi untuk merasakan langsung proses pembuatan naskah film. Kemudian, pulangnya di parkiran Tang Yu melihat kotak yang ternyata berisi kucing di dalamnya. Tertulis pesan agar tetangganya merawat kucing itu. Dan, Tang Yu membawa pulang kucing tersebut. Keesokan harinya Tang Xin melihat asisten Gao. Dia mengejarnya. 你是不是忘记昨天在电梯里是怎么捅我一刀的？ Saat Tang Xin bertanya apakah Gao mengetahui Tang Xin menyukai Tang Yu, asisten Gao mengangguk. Hari pertama Tang Xin di lokasi syuting. Dia sangat sibuk. Kemudian, besoknya Tang Yu mengunjungi lokasi syuting. Kru di sana bercerita pada Tang Yu kalau Tang Xin tidak tidur selama 20 jam karena merevisi naskahnya. Tang Yu lalu mendekat. Dia melepas jasnya untuk menyelimuti Tang Xin. Tapi ketika Tang Xin terbangun, Tang Yu sudah pergi. Saat ditanya Huo alasan kepergiannya ke lokasi syuting, Tang Yu menjawab itu hanya karena pekerjaan. Tapi Huo tidak percaya. Sementara Tang Xin dan sutradara Lu makan malam di restoran yang pernah dikunjungi Tang Yu dan Huo. Sutradara Lu membicarakan novel Tang Xin Bermimpi Untukmu yang sangat dia sukai. Dia berharap bisa memfilmkan novel itu. Jika Tang Xin bersedia sutradara Lu akan langsung mulai syuting di tahun itu juga. Tapi sutradara Lu tahu kalau Tang Xin lebih memilih difilmkan di Time Pictures. Tang Xin menjawab dia mau, tapi Tang Yu menolak.
Sutradara Lu menyuruh Tang Xin memikirkannya dan dia akan menunggu. Pulang dari kantor, Tang Yu terkejut melihat rumahnya yang sangat berantakan karena ulah si kucing kecil. Saat Tang Yu memarahinya, kucing itu malah mencakar tangan Tang Yu. Tang Yu lalu menelpon Ding Ding untuk mengambil kucing dari rumahnya. Tapi saat itu Ding Ding sedang tidak bisa. Tang Yu lalu berganti menelpon Tang Xin menceritakan abis dicakar kucing. Tang Xin yang saat itu sedang bersama sutradara Lu pun berpamitan pergi ke rumah Tang Yu. Sampai di sana Tang Xin mengobati luka bekas cakar si kucing. Jarak mereka begitu dekat. Kemudian Tang Xin mengajak ke dokter untuk melakukan vaksinasi dan pemeriksaan kucingnya. Ketika Tang Xin mengembalikan sandal ke rak, dia melihat sandal wanita di rak atas. Dia bertanya pada Tang Yu dan Tang Yu menjawab kalau itu milik adik perempuannya. Sampai di klinik Tang Xin menebak besok akan ada berita yang judulnya Direktur Time Pictures menemani pacarnya membawa kucing ke dokter. Selesai memeriksakan kucing, Tang Xin ingin membawa Tang Yu vaksinasi tapi dia menolak dengan alasan sudah terlalu malam. Ternyata Tang Yu takut disuntik. Tang Xin jadi tersenyum. Tang Xin bertambah senang karena Tang Yu memberikan kucing itu padanya. Tetapi besoknya Ding Ding menangis mendengar kucing itu sudah tidak ada. Kucing sudah diberikan kepada orang lain. Kemudian, melihat unggahan Tang Xin yang punya kucing baru, Ding Ding mengatai kakaknya sebagai budak cinta. Sesampainya di kantor, asisten Gao memberitahu bahwa bosnya difoto paparazzi. Tang Yu menebak judulnya Direktur Time Pictures menemani pacarnya membawa kucing ke dokter. Kata asisten Gao benar. Sementara Tang Xin diberitahu jika Tang Yu meminta Tang Xin melanjutkan kontrak dengan Time Pictures, tetapi belum ada kesempatan novelnya difilmkan. Tang Xin jadi berpikir mungkin Tang Yu sedikit menyukainya. Keesokan harinya, Tang Xin datang ke kantor dengan mengenakan gaun merah. Dia terlihat anggun dan cantik. Tang Yu terkejut melihat Tang Xin memakai gaun ke kantor. Tang Xin bertanya kenapa tiba-tiba Tang Yu melanjutkan kontrak novelnya. Bukankah dia tidak berniat membuatkan film? Kata Tang Yu waktu pengembangannya belum ditentukan. Tang Xin boleh tidak menandatanganinya. Tang Xin lalu mengingatkan jika Mingzu sudah menikah dengan Kapten Lu. Jadi Tang Yu tidak punya kesempatan lagi. Tang Yu bertanya apakah Tang Xin menyukainya. Kata Tang Xin, kalau sudah tahu kenapa masih menanyakannya. Saat ditanya sejak kapan menyukainya, Tang Xin menjawab baru beberapa bulan lalu. Alasannya jelas karena Tang Yu tampan, kaya dan setia. Jadi wajar kalau dia menyukainya. Tang Xin meminta Tang Yu menjadi pacarnya. Lagi pula menurut Tang Yu dia cantik. Menurut Tang Xin Tang Yu juga tampan. Tetapi, Tang Yu justru menjawab kalau mereka tidaklah cocok. Setelah mendengarnya Tang Xin menunduk menahan tangis. Seharusnya Tang Yu berkata tidak menyukainya saja. Tapi dia malah berkata tidak cocok yang berarti terlalu enggan padanya. Tang Xin lalu pergi meninggalkan ruangan dengan tidak sengaja menabrak asisten Gao membuat suasana semakin dramatis. Tapi entah apa yang ada di pikiran Tang Xin, dia kembali lagi. Dia ingin mengatakan beberapa hal agar hatinya lega. Dia berkata Tang Yu meminta bantuannya untuk mengejar Mingzu, sahabatnya. Bukankah itu sangat konyol? Kalau tidak menyukainya kenapa memberinya harapan? Kalau nantinya digigit anjing atau manusia jangan mencarinya lagi. Kenapa memilihnya di antara begitu banyak orang di perusahaan? Kenapa juga harus melanjutkan kontrak novel yang tidak dia sukai? Orang yang membuatnya salah paham adalah Tang Yu. Orang yang membuatnya punya harapan adalah Tang Yu. Dan sekarang Tang Yu berkata mereka tidak cocok. Tang Xin lalu mendekati Tang Yu dan menciumnya dengan paksa. Tang Yu begitu terkejut. Tang Xin tersenyum dan berkata dengan begitu dia termasuk pernah mendapatkannya. Mulai sekarang dia tidak akan mengincarnya lagi. Setelah Tang Xin pergi Tang Yu menyuruh asisten Gao menelpon Tang Xin. Tapi Tang Xin berkata pada asisten Gao kalau Tang Yu pernah dia cicipi, dan rasanya biasa saja. Tidak pantas untuk membuatnya bunuh diri. Tang Yu menyuruh asistennya untuk tidak membocorkan kejadian hari itu. Tang Xin berkata pada dirinya sendiri bahwa Tang Yu yang akan rugi menolaknya. Dia tidak sedih sama sekali. Tetapi, malamnya Tang Xin menangis sesegukan mengingat penolakan Tang Yu. Dia melepas foto-foto Tang Yu yang tergantung di dinding kamarnya. Ketika orang tuanya menelpon Tang Xin juga tidak bisa menyembunyikan kesedihannya.
Tang Xin akhirnya jujur kalau dia sedang patah hati. Kata ayahnya, pria itu pasti buta. Putrinya begitu cantik tapi dia tidak tertarik. Di tempat lain Tang Yu melihat unggahan Tang Xin yang mengatainya kepala babi. Huo jadi penasaran. Dia lalu menebak kalau Tang Xin menyatakan cintanya pada Tang Yu tapi Tang Yu menolaknya. Jika Tang Yu tidak menolaknya Tang Yu tidak akan gelisah seperti itu. Tang Yu benar-benar konyol. Jelas-jelas menyukai Tang Xin tapi tidak mengakuinya. Besoknya Tang Yu datang ke lokasi syuting untuk bertemu Tang Xin. Tang Xin lalu berkata karena kedatangan Tang Yu dia jadi mendapat inspirasi untuk ceritanya. Tang Xin ingin membuat nasib pemeran prianya lebih menyedihkan. Misalnya tertabrak mobil saat keluar atau tertusuk. Saat Tang Yu ingin berpendapat sutradara justru setuju dengan ide Tang Xin. Tang Xin tidak membiarkan Tang Yu berbicara dengannya. Dia menyuruh Tang Yu kembali ke kantor dan dia pergi meninggalkan Tang Yu. 你这失恋后的状态比我想象中的坚强多了，看起来也没啥事儿。 Kemudian saat Tang Xin di butik Huan, Ding Ding dan temannya datang lagi. Tang Xin kembali melayani mereka dan memilihkan mereka pakaian yang terbaik di sana. Tapi saat Ding Ding akan membayar, harganya jauh lebih mahal dari biasanya. Akhirnya Ding Ding menelpon kakaknya melaporkan kalau Mingzu memerasnya. Bukan, memeras Tang Yu sampai habis. Setelah bertanya pada Gao dan tahu Mingzu tidak di kota itu, Tang Yu membiarkan untuk memerasnya. Tang Yu bertanya apakah di pipi kanannya ada tahi lalat. Dia bukan Mingzu tapi Tang Xin. Tang Yu membiarkan dia memerasnya karena dia berhutang pada Tang Xin. Setelah mendengarnya Ding Ding berkata akan membantu kakaknya untuk menghibur Tang Xin. Ding Ding kemudian memberitahu Tang Xin kalau dia adalah Tang Ding Ding, adik Tang Yu. Tang Xin dan Huan sangat kaget. Ding Ding berkata kalau awalnya dia mengira Tang Xin adalah Mingzu. Dia baru tahu salah mengenali ketika tadi menelpon kakaknya. Tang Xin bingung dengan Tang Yu yang mengetahui dia menjual pakaian sangat mahal pada adiknya, tapi tetap membiarkan dia memerasnya. Tang Xin lalu menemui Lu Jixing untuk membicarakan kontrak. Sebenarnya Tang Xin bingung karena di satu sisi sutradara terkenal di internasional dan satu lagi perusahaan perfilman terkemuka di dalam negeri. 陆导，我已经决定好了，我不跟时光续约了。 Tapi novelnya sudah berada di Time Pictures 4 tahun, tak kunjung difilmkan. Jika terus menunggu, entah mau sampai kapan. Jadi Tang Xin memutuskan menandatangani kontrak dengan sutradara Lu begitu kontrak dengan Time Pictures habis. Lu Jixing sangat senang. Dia bahkan ingin membuat film mendapat penghargaan agar si ikan asam manis kesal. Ikan asam manis adalah Tang Yu. Ternyata mereka adalah teman kuliah. Di tempat lain, Ding Ding diam-diam jalan berdua dengan Huo tanpa sepengetahuan kakaknya. Pada saat Ding Ding dan Huo ke restoran romantis, mereka melihat Tang Xin dan Lu Jixing sedang berada di restoran yang sama mengobrol sangat akrab. Keesokannya manajer Du mencari-cari Tang Xin untuk membahas perpanjangan kontrak dengannya. Teman-temannya sangat terkejut mengetahui bahwa hitam manis penulis bermimpi untukmu ternyata adalah Tang Xin. Tapi Tang Xin tidak akan memperpanjang kontraknya. Asisten Gao memberitahu Tang Yu kalau Tang Xin sudah punya bos yang akan membuatkannya film. Tidak perlu merepotkan Tang Yu. Beberapa saat kemudian Huo datang memberitahu bahwa semalam dia melihat Tang Xin makan malam di tempat romantis bersama Lu Jixing teman kuliah mereka dulu. Memukulinya tanpa ampun, Huo menebak untuk melampiaskan amarahnya karena Tang Xin. Akhirnya Tang Xin mengunggah pengumuman bahwa dia tidak melanjutkan kontrak dengan bos Tang dan akan memberikan pada bos Lu untuk difilmkan. Tak disangka unggahan Tang Xin viral. Para fans mencari-cari sutradara dan produser bermarga Lu yang Tang Xin maksud. Kemudian, dengan senang Tang Yu mengumumkan proyek baru hak cipta awal perjalanan dan menyuruh mereka mengajukan diri untuk menangani proyek tersebut. Semua mengangkat tangan kecuali Tang Xin. Tang Yu lalu bertanya pada Tang Xin. Tapi Tang Xin berkata jika tindakan Tang Yu tidak pantas karena menunjuknya yang tidak mengangkat tangan pada hal yang lain mau. Saat dipanggil Tang Yu ke ruangannya pun Tang Xin memuji asisten Gao tampan karena memakai kacamata, membuat Tang Yu kesal. Tang Yu berkata jika dia sudah bilang untuk memberikan hak cipta novelnya pada Tang Yu dan akan difilmkan. Kenapa tidak memperpanjang kontrak? Tang Xin menjawab, tapi novelnya sudah diabaikan selama 4 tahun. Sama seperti mereka,
Jika orangnya tidak sesuai, Tang Yu juga tidak akan menyukai karyanya. Tang Yu bertanya lagi, apakah karena dia menolaknya? Tang Xin justru bertanya lagi apakah Tang Yu bisa menolaknya. Kemudian Tang Xin berkata bahwa orang yang membeli hak ciptanya tidak lebih buruk dari Tang Yu. Asisten Gao lalu memberitahu kalau kemarin Tang Xin mengunggah di Weibo-nya bahwa hak cipta novelnya diberikan kepada Bos Lu. Asisten Gao lalu membaca unggahan Lu Jixing bahwa Bos Lu yang Tang Xin maksud adalah dirinya. Setelah unggahannya, Lu Jixing menelpon Tang Xin. Dia tidak mengira unggahannya jadi viral. Lalu, saat Tang Xin menyapa Tang Yu di parkiran, Tang Yu mengabaikannya. Dingding lalu menelpon kakaknya menanyakan tentang masalahnya dengan Tang Xin. Tapi kata Tang Yu tidak ada apa-apa. Meskipun begitu, Tang Yu melihat unggahan Tang Xin di Weibo-nya. Di tempat lain, Tang Xin sedang makan siang bersama Lu Jixing sambil membahas kerjasama. Dan ketika akan pulang mereka bertemu Tang Yu dan asisten Gao. Tang Yu dan Lu Jixing bersitegang, ternyata hubungan mereka tidak baik. Kemudian saat Tang Yu memanggil, Tang Xin tidak menghiraukannya. Lalu, karena sudah lama Tang Xin tidak menemui Tang Yu, karyawannya menggosipkan dia dan Tang Xin sedang bertengkar. Tang Yu keluar mempertanyakan kata-kata sekretarisnya tentang hubungan terumit pria dan wanita. Tapi dia tidak berani menjawab. Sedangkan setelah asisten Gao yang tidak tahu apa-apa itu datang, dia menjawab sahabat dan pacar sahabatnya. Semua jadi menunduk karena dia menjawab dengan benar. Malam harinya Tang Yu mencoba mengirim pesan pada Tang Xin tapi Tang Xin tidak mau membalasnya. Tang Yu menjadi galau. Keesokan harinya, Tang Yu yang sedang kesal mencari-cari kesalahan asistennya dan bahkan memotong upah lemburnya. Sedangkan editor Chen berkata pada Tang Xin kalau mereka bisa menyerahkan tanggung jawab atas pembuatan proyek secara mandiri. Tetapi, yang Tang Xin inginkan proyek Bermimpi Untukmu. Sayangnya novel itu sudah tidak berada di sana. Tang Xin lalu menemui Tang Yu memberitahu bahwa dia akan mundur dari tim proyek. Tang Yu bertanya kemana Tang Xin pergi setelah meninggalkan proyek. Ke bos Lu-nya itu. Tapi Tang Xin berubah pikiran dan malah akan mengundurkan diri. Dia berkata setelah menandatangani kontrak akan bergabung dengan tim proyek. Bukankah Tang Yu tidak nyaman melihat Tang Xin? Kalau Tang Xin, dia tidak nyaman melihat Tang Yu. Beberapa hari kemudian, Lu Jixing diundang ke acara reunian. Teman-teman menyambutnya. Di reuni itu ada Tang Yu dan teman-teman mempertanyakan hubungan mereka karena novel Tang Xin. Tang Yu berkata pada Lu Jixing bahwa setelah merebut proyeknya, dia juga merebut penulisnya. Dan Lu Jixing menjawab kalau artinya dia lebih menawan dari Tang Yu. Huo Cendong lalu datang meminta Lu Jixing melepaskan saja karena sangat jarang Tang Yu sangat tidak rela menyerahkan orang kesayangannya. Tapi Lu Jixing menolak. Susah-susah dia menemukannya. Pagi harinya Tang Xin mendapat pesan tentang kontrak novel lalu mengunggahnya ke Weibo. Dan, Tang Yu melihat unggahan itu. Pada saat Tang Yu dan Huo sedang mengobrol tiba-tiba Tang Xin datang. Tang Yu terlihat sangat terkejut. Huo bertanya pada hati manis nama pena Tang Xin. Kenapa bergabung dengan tim lain begitu saja? Tang Xin menjawab bahwa manusia selalu mendambakan hidup yang lebih baik. Tang Yu lalu berkata, jika Tang Xin menandatangani kontrak dengan Time Pictures, proyek juga akan segera dimulai. Tang Xin bisa meminta syarat apapun sebagai penulis naskah utama. 不用了，我还是打算给陆导拍。 Tang Xin berkata mungkin mereka memang tidak cocok. Jika begitu mereka juga tidak cocok untuk bekerja sama lagi dalam proyek. Kemudian, malam harinya Tang Yu membuka novel Bermimpi Untukmu yang pernah Tang Xin berikan dan membacanya. Di halaman terakhir Tang Xin menulis, Tang Yu, selamat datang di duniaku. Lalu besoknya Tang Xin mendapat kabar bahwa ada orang yang membeli 1000 novelnya dan membuat hadiah untuk yang membagikan unggahan di Weibo. Ternyata orang itu yang Dingding. Dingding bertanya tentang masalah yang terjadi dengan kakaknya, tapi tidak dijawab. Setelah itu Tang Xin memberitahu Lu Jixing jika dia akan mengundurkan diri dari Time Pictures, dan Lu Jixing menyuruh bekerja dengannya. Siangnya Tang Xin datang ke kantor Tang Yu untuk menyerahkan surat pengunduran dirinya. Karena Tang Yu tidak menerimanya, Tang Xin meletakkan di meja. Akhirnya Tang Yu menyuruh Tang Xin menyelesaikan dulu proyek di sana lalu kembali lagi. Tapi tetap tidak mau. Dia tidak ingin kembali lagi. Kemudian saat Tang Xin akan keluar, Tang Yu menariknya, Tang Xin benar-benar tidak boleh pergi.
Tang Xin berkata jika Tang Yu sudah menolaknya. Bukankah bagus jika dia pergi? Tang Yu malah jadi merasa cinta Tang Xin datang dan pergi begitu cepat. Jika Tang Xin menyukainya karena dia tampan dan kaya, lalu apa maksud dari tulisan di novel yang Tang Xin berikan padanya? Tang Xin menjawab saat itu dia memang sudah menyukai Tang Yu. Tapi Tang Yu malah menyuruh membantu mengejar sahabatnya. Dia tidak bisa menolak permintaan Tang Yu, makanya Tang Xin memberi buku itu. Tang Yu bertanya apakah setelah mencicipi daging biksu Tong dia tidak akan memikirkannya lagi. Apakah Tang Xin hanya menyukai uang dan wajahnya? Tang Xin hanya menyukai 6 bulan dan dalam sekejap tidak menyukainya lagi. Tang Xin membenarkan semua pertanyaan Tang Yu. Tang Yu menatap ke meja kerja Tang Xin. Dia tidak akan berada di sana lagi. Kemudian saat cleaning service akan membersihkan tong sampah, Tang Yu menyuruh untuk jangan menyentuhnya. Huo lalu datang dan berkata hal yang perlu dibereskan dalam ruangan itu adalah hati pemuda yang hancur berkeping-keping. Lalu, saat pulang Tang Yu melihat Dingding sedang menulis sesuatu. Tang Yu baru tahu ternyata Dingding membeli banyak novel Tang Xin yang telah dirilis ulang dan membuat undian berhadiah untuknya. Setelah itu, ketika mereka makan bersama, ibunya membahas Tang Yu yang hampir berusia 30 tahun. Ibunya menyuruh Tang Yu membawa pulang pacar tahun itu juga. Dingding membela kakaknya dan meminta ibunya tidak membahas hal itu terus. Bukannya berterima kasih, Tang Yu malah membahas Dingding dan Huo dan menyuruh Dingding menjauhinya. Dingding akhirnya balas dendam dengan berkata pada ibunya kalau kakaknya sudah punya target baru. Ibunya bahkan tak asing lagi karena pernah melihat fotonya. Tang Yu lalu membaca komentar Dingding di unggahan Tang Xin tentang kerjasamanya dengan Lu Jixing yang katanya bisa saja menemukan hal menarik. Besoknya Dingding membawa banyak novel yang ia beli untuk Tang Xin tanda tangani. Beberapa saat kemudian Tang Yu mengirim pesan meminta novel yang baru. Dingding lalu menunjukkan pesan itu pada Tang Xin. Kemudian, ketika Huo datang Tang Yu sedang berbaring di kantor sambil melamun. Dia tidak memperhatikan kemeja Huo yang basah karena terkena kopi. Padahal biasanya dia langsung menyuruh Huo berganti pakaian. Setelah memberi kemeja baru, Tang Yu meminta Huo menemaninya minum di luar. Jika Tang Yu menyukai Tang Xin, Huo menyuruh Tang Yu berinisiatif dan bertindak. Dia tidak akan berhasil mengejarnya jika hanya terus melamun di kantor. Tang Yu menjawab sekarang kontrak Tang Xin sudah habis. Dia juga sudah mengundurkan diri. Huo lalu bertanya, apakah gadis yang ia kejar harus pegawai atau rekan kerjanya? Sekalipun Tang Xin sudah kabur ke bulan, Tang Yu masih bisa membeli pesawat luar angkasa untuk mengejarnya. Setelah mendengar saran Huo, malamnya Tang Yu mengirim banyak angpau ke WeChat Tang Xin. Tapi Tang Xin tidak mau menerimanya. Tak lama Dingding datang. Tang Yu menyuruh Dingding tidak mengganggunya bekerja. Setelah Dingding berkata sebenarnya datang untuk memberikan novel, Tang Yu berbalik. Dingding lalu memberikan novel itu. Ketika Tang Yu membuka novelnya, Tang Xin menggambar kepala babi di halaman depan. Tang Yu lalu menelpon Tang Xin dan berkata bahwa sekarang Tang Xin bagaikan seekor landak. Dia harus ditusuk dulu untuk mendekatinya. Tang Xin menjawab dia sudah mengundurkan diri. Jika Tang Yu ingin ditusuk, mintalah pada karyawannya. Keesokan harinya, Tang Yu meminta cara ketika Huo mengejar pacarnya. Sedangkan Tang Xin mendapat telepon kalau Lu Jixing akan segera memulai proyeknya. Katanya dia takut pada akhirnya itu hanya mimpi. Besoknya sutradara Lu menjemput Tang Xin dan memperkenalkan pada karyawannya. Tang Xin juga bertemu lagi dengan Fen Cheng di sana. Di sana Tang Xin membaca masalah penerapan konsep dan penempatan proyek sedangkan Tang Yu mendengar film terakhir Lu Jixing yang sangat tidak populer. Dia bahkan berinvestasi sendiri di filmnya. Akhirnya Tang Yu menyuruh asisten Gao menghubungi Lu Jixing untuk bekerja sama. Sementara Lu Jixing mendapat kabar bahwa Tuan Wan penulis utama mereka, terkena kanker lambung. Baru saja dibahas kalau Dingding sedang kesal karena Huo mempunyai pacar baru, orang yang sedang dibicarakan malah datang ke butik dengan pacar barunya itu. Dingding lalu menawarkan memilihkan pakaian yang cocok untuknya. Tapi saat Huo akan membayar, mereka terkejut dengan harganya yang sangat mahal. Dingding berkata kalau harga pakaian mereka memang segitu.
Pacar Huo merasa hubungan Huo dengan Dingding tidak sesederhana itu. Huo mungkin menganggapnya sebagai adik. Tapi Dingding belum tentu menganggapnya kakak. Sementara itu Dingding membahas sutradara Lu yang sedang mengalami masalah. Apakah Tang Xin tidak mau kembali ke Time? Tang Xin menjawab kalau dia percaya pada sutradara Lu. Tang Xin bahkan akan mencari apartemen yang dekat dengan studio Lu Jixing. Akhirnya Dingding berkata akan mencarikannya dengan bantuan kakak sepupunya. Lalu, Tang Yu yang mendengar Wan Li sakit berkata berkurang satu orang saja berpengaruh pada investasinya. Kemajuan pengembangannya juga tidak bisa dijamin. Tang Yu meminta Tang Xin kembali. Lagi pula Tang Yu sangat menyukai bermimpi untukmu karena ceritanya sangat laku di pasaran. Tapi Tang Xin menjawab bahwa dia dan Lu Jixing akan mencari cara untuk mengatasinya. Dan, ketika Tang Xin kembali dia disuruh menjadi penulis naskah utama. Tang Xin adalah kandidat terbaik menggantikan Wan Li. Kemudian saat membahas artisnya, Tang Xin merekomendasikan Peng Zhou dan Lu Chuning sebagai pemeran utamanya. Tapi kata Lu Jixing Lu Chuning terlalu dewasa. Lu Jixing lalu berkata kalau Time menghubunginya dan akan berinvestasi di film itu. Siangnya Tang Xin menunggu Tang Yu datang. Dia berkata sudah tidak mau bekerja sama dengan Time lagi. Tapi, Tang Yu datang berkata akan berinvestasi. Sebenarnya apa maksudnya? Tak lama sutradara Lu datang bersama Feng Cheng memanggil Tang Xin. Setelah di restoran Tang Yu menyuruh Tang Xin memilih menunya. Tetapi Lu Jixing datang merebut buku menu dan berkata kalau dia yang akan memesannya, tidak perlu merepotkan Tang Xin. Tang Yu berkata bahwa dia akan berinvestasi 100%. Sedangkan anggota tim dan artisnya terserah mereka. Tang Yu tidak akan ikut campur. Selain berinvestasi, setelah filmnya rilis Tang Yu juga akan memprioritaskannya dalam jadwal pemutaran film. Tapi Lu Jixing berkata pada Feng Cheng kalau mereka tidak kekurangan investor, tidak perlu memaksa Tang Xin menandatangani kontrak itu dengan terpaksa. Setelah di rumah Tang Yu kesal mengingat Lu Jixing yang dekat dengan Tang Xin.唐月，你是不是吃醋了呀？啊？ Tang Yu sedang mengomel sendiri malah Dingding mendengarnya. Dingding lalu bercerita kalau dia mendapatkan pekerjaan menjadi model. Tapi Tang Yu tahu Dingding ingin menjadi model hanya karena pacar baru Huo Cendong yang seorang model. Tang Yu menyuruh Dingding bekerja di perusahaan mulai besok. Kemudian, karena Tang Yu tidak mau berita bagus darinya, Dingding batal memberitahu kalau Tang Xin ingin membeli apartemen. Tang Yu akhirnya berbalik meminta informasi lengkapnya. Keesokannya, Tang Xin sangat senang apartemen yang ia sukai ternyata sesuai dengan anggarannya. Tang Xin berterima kasih pada Dingding. Sementara itu, Lu Jixing bertanya pada Tang Xin apakah dia berpacaran dengan Tang Yu. Maksudnya mantan. Tang Xin menjawab tidak. Tapi Tang Xin jujur kalau dia pernah menyatakan cinta pada Tang Yu dan Tang Yu menolaknya. Lu Jixing lalu berkata, mungkin saja sekarang Tang Yu ingin mengejar Tang Xin kembali. Tang Xin hanya tertawa mendengar itu. Di hari pindahan, mengira kurir yang membawa barang-barang, ternyata Tang Yu. Katanya dia datang untuk membantu sekaligus ingin memperbaiki hubungan. Akhirnya Tang Yu yang membereskan rumah Tang Xin. Pada saat Tang Yu sedang minum air mineral, Tang Xin akan mengambilnya tapi malah terjatuh ke pelukan Tang Yu. Tang Xin berkata kalau air itu sudah ia minum. Tang Yu justru menjawab waktu itu saja Tang Xin menggigitnya hampir 3 menit. Tidak masalah mereka meminum air di botol yang sama. Di tempat lain, Dingding sangat semangat membantu membelikan kopi, mengkopikan dokumen untuk teman-temannya di kantor. Dia mengirim pesan meminta maaf tidak bisa membantu Tang Xin pindahan karena harus bekerja. Tapi dia sudah menyuruh kakaknya untuk membantunya. Lalu, besoknya saat Dingding datang ke rumah Tang Xin dia bingung kenapa mobil kakaknya ada di parkiran. Ternyata Tang Yu keluar dari apartemen yang berhadapan dengan apartemen Tang Xin. Ketika Dingding bertanya, Tang Yu menjawab dia baru saja pindah ke apartemen itu. Dingding tahu kakaknya sengaja dan sudah merencanakannya dari awal. Pantas saja kakak sepupunya begitu cepat menyetujuinya. Tang Xin heran Tang Yu pindah ke sana padahal punya villa dan apartemen yang luas. Ternyata Tang Yu menelpon kakak sepupunya meminta 2 unit apartemen yang saling menempel. Dia memintanya tidak memberitahu Dingding. Kakak sepupunya sampai heran, siapa gadis yang membuat Tang Yu melakukan segala cara untuk mengejarnya. Beberapa saat kemudian,
Huan dan Xiao Xiao datang untuk syukuran rumah baru Tang Xin. Xiao Xiao bertanya pada Tang Xin kenapa ada Dingding di sana. Dingding adalah pegawai baru di kantor. Xiao Xiao sangat terkejut saat mengetahui ternyata Dingding adalah adik bosnya. Mereka lalu minum dan makan bersama. Dingding bertanya pada kakaknya apakah dia sedang mengejar Tang Xin. Tang Yu menjawab benar. Tapi Dingding merasa Tang Xin tidak menyukai kakaknya. Buktinya dia tidak mau menandatangani hak cipta novelnya dengan kakaknya tapi malah bekerja sama dengan orang lain. Tang Yu kemudian menelpon Tang Xin menyuruh membuka pintu. Tang Yu bertanya apakah karena dia pernah menindasnya sekali, hubungan mereka tidak bisa diperbaiki lagi. Tang Xin lalu bercerita kalau sewaktu kecil dia sering ditindas dan ayahnya yang membelanya. Sejak saat itu siapa saja yang mengganggunya Tang Xin akan melawan. Mereka lalu memberi julukan penguasa kecil pada Tang Xin. Tang Yu mengintip dari balik pintu menunggu Tang Xin keluar. Dan saat Tang Xin keluar, Tang Yu ikut membuka pintu dan berkata suatu kebetulan. Setelah mereka di dalam lift Tang Yu memberikan sarapan buatannya sendiri untuk Tang Xin. Kemudian, Tang Yu berkata kali itu giliran dia yang akan mengejar Tang Xin. Tapi Tang Xin menjawab jika saja Tang Yu tidak terus mengganggunya, Tang Xin sudah hampir pulih. Sementara itu di kantor Time Pictures, Xiao Xiao memberitahu semua karyawan kalau Dingding adalah adik bos mereka. Grup jadi ramai. Sekarang, mereka semua tidak berani menyuruh Dingding dan bahkan tidak memperbolehkan ketika Dingding akan membantu. Sedangkan di studio, Lu Jixing memberitahu Tang Xin bahwa jadwal Zhou Jialu sudah penuh. Lu Jixing mengajak Tang Xin ke akademi untuk menyeleksi pemeran utamanya. Sedangkan asisten Gao memberitahu kalau Zhou Jialu ingin membatalkan kontrak. Setelah Gao selidiki, ternyata Lu Jixing menanyakan jadwal pada manajernya karena ingin Zhou Jialu jadi pemeran utama mereka. Jika Jialu bersama mereka, hanya akan jadi pemeran kedua. Jadi wajarlah dia ingin pembatalan kontrak. Ketika Zhou Jialu bertanya pada manajernya, dia menjawab Time setuju membatalkan kontrak. Saat di bar, Dingding berkata kalau kakaknya membagi rasa suka menjadi beberapa urutan. Ketertarikan lewat tatapan artinya rasa sukanya 50%, 60% artinya siap beraksi, 70% artinya siap mencium, rasa suka 80% artinya kehilangan akal sehat saat bersamanya, rasa suka 90 artinya ingin menikah dengannya. Tang Xin lalu keluar, dia mengira rasa suka Tang Yu pada Mingzu setidaknya 60%. Dia bertanya-tanya bagaimana terhadapnya. Sebaik apapun Tang Xin, dia hanyalah cadangan. Tang Xin jadi meminum banyak bir. Sementara Tang Yu ditelepon Huan mengabari kalau Dingding mabuk. Tang Yu pergi bersama Huo. Sampai di sana, ternyata Tang Xin juga mabuk. Tang Yu menelpon asisten Gao untuk menjemput Dingding. Melihat ada Tang Yu, Tang Xin berkata bahwa dia baru saja memakinya. Sekarang Tang Yu langsung datang. Huan menarik Tang Xin akan mengantarnya pulang. Tapi Tang Yu berkata dia yang akan mengantarnya. Rumah mereka berdekatan. Di dalam mobil Tang Xin menyentuh wajah Tang Yu. Dia bertanya apakah dia benar-benar Tang Yu. Tang Yu menjawab bukan. Setelah sampai di rumah, Tang Xin menutupi ketika dia menekan tombol sandi rumahnya agar Tang Yu tidak melihat. Sebenarnya Tang Yu akan menjelaskan tentang dia dan Mingsu. Tapi Tang Xin tidak mau dengar. Tang Xin justru ingin mengatakan suatu rahasia pada Tang Yu. Tapi sebelum berbicara, Tang Xin tertidur. Pagi harinya, Tang Yu membangunkan Tang Xin. Setelah Tang Xin keluar dia mengingat Tang Yu yang mengantarnya pulang. Tapi bukankah seharusnya Tang Yu pulang setelah mengantarnya? Malah masih di rumah Tang Xin. Tang Yu mempertanyakan maksud Tang Xin tentang rahasia yang akan Tang Xin ceritakan semalam, tapi Tang Xin tidak ingat. Tang Yu lalu berkata bahwa dia mengejar Mingzu karena didesak keluarganya untuk mencari pacar. Dan saat itu Huo memperkenalkan padanya berkata kalau mereka cocok. Tang Yu tidak menyangkal mengejar Mingzu. Dia meminta bantuan Tang Xin dan membuat Tang Xin terluka. Tang Yu berkata kecocokan dan rasa suka adalah dua hal yang berbeda. Tang Yu bukan tidak senang Mingzu menikah. Namun saat Tang Xin meninggalkan Time, pergi darinya ke sisi orang lain, Tang Yu sangat tidak tenang. Kelak jika ada hal yang tidak Tang Xin pahami, Tang Yu akan menjelaskannya. Dia pastikan semua ucapannya adalah fakta. Besoknya Tang Xin dan Lu Jixing makan bersama.
Sebenarnya mereka mengajak Feng Cheng tapi dia sengaja tidak datang karena ingin mereka punya waktu berdua. Feng Cheng menjadi mak comblang mereka. Di tengah percakapan Tang Xin bertanya apakah Tang Yu pernah berpacaran. Lu Jixing menjawab tidak pernah. Tapi Tang Yu pernah digosipkan dengan Lu Chuning meskipun tidak ada bukti yang akurat kalau mereka berpacaran. Lalu, ketika mereka nonton berdua di bioskop, Shen Fei teman Dingding melihatnya dan memotret mereka. Shen Fei mengirimkan fotonya pada Dingding, dan Dingding mengirimkan foto itu ke kakaknya yang sedang berada di luar kota. Dingding juga mengirimkan emotikon untuk menyemangatinya. Setelah Tang Yu pulang dia mengajak Dingding ke Akademi Film untuk menyeleksi aktor. Tang Xin, Lu Jixing dan Feng Cheng juga akan ke sana. Karena meskipun Zhou Jialu membatalkan kontrak dengan Time, Lu Jixing tidak suka artis tanpa semangat kontrak. Akan tetapi, sampai di akademi mereka yang tampil tidak sesuai dengan yang Lu Jixing harapkan. Kemudian ketika mereka akan pulang, langkahnya terhenti karena melihat gadis muda yang cantik jelita. Lu Jixing mengejarnya saat Dingding pergi. Dia lalu menepuk pundak Dingding. Dingding bertanya apakah sutradara Lu memanggilnya. Lu Jixing jadi heran Dingding mengenalnya. Sebenarnya Dingding tahu gara-gara fotonya bersama Tang Xin yang Shen Fei kirimkan. Tapi Dingding hanya menjawab mengenalnya karena sutradara Lu terkenal. Tak lama Tang Xin datang. Tang Xin bertanya apakah Lu Jixing tertarik pada Dingding. Dingding bukanlah artis atau murid akademi. Dia adik Tang Yu. Mereka berdua terkejut. Akhirnya Lu Jixing meminta maaf karena mengira Dingding murid di akademi itu. Tapi Tang Xin juga merasa bahwa Dingding memang cocok untuk peran tersebut. Meskipun Dingding menjawab kalau dia tidak pandai berakting, sutradara Lu berkata kalau berakting bisa dia pelajari. Beberapa saat kemudian Tang Yu datang. Tang Yu menjelaskan bahwa sebelumnya dia melarang Dingding menjadi model iklan karena ada motif tersembunyi. Tapi selama itu pekerjaan yang benar-benar Dingding sukai, Tang Yu mendukungnya. Lu Jixing meminta Dingding untuk mempertimbangkan baik-baik tawarannya. Lalu di perjalanan pulang Dingding bertanya, apakah jika dia tidak menyetujuinya kakaknya tidak bisa mendapatkan Tang Xin. Bukan tidak bisa tapi tidak semudah itu. Tang Yu menjawab benar. Jika Dingding mau membantu pasti akan lebih cepat. Tapi Tang Yu tidak memaksakan. Meski Dingding tidak bergabung dengan mereka, Tang Yu bisa mengejarnya sendiri dan pasti bisa mendapatkan Tang Xin. Sementara Lu Jixing ditelepon manajer Zhou Jialu. Tapi Lu Jixing berkata sudah menemukan pemeran yang lebih cocok. Karena Zhou Jialu sudah ditolak sutradara Lu, Tang Xin akhirnya menelpon Dingding untuk meyakinkannya. Sebenarnya Huo Cendong tidak setuju Dingding menjadi artis, tapi kata Dingding ada kakaknya yang akan melindunginya. Dingding telah sampai di studio Lu Jixing. Sutradara Lu berkata kalau hanya Dingding yang pantas untuk peran itu. Sedangkan, asisten Gao memberi ide menyuruh bosnya pura-pura mabuk agar Tang Xin merawatnya. Tang Yu lalu pulang minum beberapa gelas bir lalu mencipratkannya ke pakaian yang ia kenakan. Pura-pura mabuk Tang Yu datang ke rumah Tang Xin. Rupanya trik asisten Gao manjur. Tang Xin memapah Tang Yu sampai ke sofa. Dia juga memberikan air madu untuk Tang Yu. Sambil mengelus perut Tang Yu yang katanya tidak nyaman, Tang Xin menyuruh Tang Yu untuk mengurangi minum bir. Setelah Tang Yu tertidur Tang Xin berkata bahwa sangat berbahaya pria setampan itu mabuk di luar sendirian. Keesokan paginya saat Tang Yu bangun, Tang Xin berada di hadapannya sambil tersenyum. Tang Xin mengetahui semalam Tang Yu pura-pura mabuk. Dia lalu menunjukkan CCTV. Ternyata malam harinya Tang Yu minum air dan bahkan mengembalikannya lagi karena takut Tang Xin menyadarinya. Tang Xin lalu menyuruh Tang Yu pulang, tapi secara kebetulan Dingding berada di depan pintu. Mereka hampir bertabrakan. Kemudian, siangnya Dingding mengumumkan di grup kalau dia bersedia menjadi pemeran utama Bermimpi Untukmu. Katanya dia semakin yakin setelah membaca naskah Tang Xin pagi tadi. Lu Jixing jadi bingung tentang naskah yang Dingding maksud. Tang Xin menjelaskan bahwa itu naskah yang Tang Xin tulis 3 tahun lalu. Lu Jixing dan Feng Cheng kemudian meminta melihat naskahnya. Tapi Tang Yu terlebih dahulu melihat naskah yang dibawakan Dingding. Saat membukanya, ada sebuah tulisan yang telah Tang Xin coret-coret. Ketika bertemu Tang Xin Tang Yu menanyakan tentang coretan itu. Tapi kata Tang Xin dia hanya asal mencoretnya. Setelah membacanya Lu Jixing dan Feng Cheng juga setuju menjadikan naskah Tang Xin sebagai naskah dasar untuk direvisi ulang.
Akan tetapi, malamnya Dingding mengabari kalau ada yang memfitnah Tang Xin sebagai penjiplak. Ditambah lagi saat wawancara Zhou Jialu berkata seolah-olah dia tidak mau bergabung dengan film karena rumor tersebut. Tang Xin menjelaskan pada Feng Cheng bahwa dia tidak menjiplak, dia menulis sendiri setiap kata-katanya. Sementara itu, susah payah Tang Yu meyakinkan pemegang saham untuk berinvestasi, dia bahkan berkata akan menjadi produsernya langsung. Tapi tiba-tiba dia mendapat kabar tentang berita penjiplakan bermimpi untukmu. Sulit untuk mengendalikan opini publik. Penggemar Tang Xin berkurang hingga setengahnya. Tang Yu lalu menyuruh Gao untuk menyelidiki dalang yang pertama kali mengungkit tuduhan penjiplakan di internet dan akun pemasaran. Bahkan novel yang sudah diterbitkan harus ditarik dari pasaran. Royalti Tang Xin untuk sementara juga akan dipotong. Mengetahui Tang Xin tidak makan apapun seharian, Dingding berkata kakaknya sengaja menyiapkan makanan. Tang Yu juga memotongkan stik untuk Tang Xin, menukarnya dengan yang belum dipotong. Mereka mengabaikan Dingding yang juga makan bersama. 要不我还是要走吧。让咱尝尝。 Tang Yu berkata pada Tang Xin jika dia selalu mempercayainya. Setelah itu Gao menelpon, memberitahu bahwa dalang dari akun pembuat berita itu berkaitan dengan Dajiang Pictures. Hak cipta buku kesan kehidupan. Keesokan harinya Tang Yu mendatangi Direktur Zhu. Dia mengatakan pasti ada salah satu yang menjiplak. Tapi Tang Yu percaya pada Tang Xin. Tinggal Direktur Zhu percaya pada penulisnya atau tidak. Jika Direktur Zhu tidak mau menghapus opini publik yang dia buat, Tang Yu akan membawanya ke jalur hukum. Sesampainya di rumah, ayahnya berkata kalau orang yang terlibat secara terang-terangan pun sulit diatasi. Apalagi mereka belum tahu dalangnya. Di tempat lain, Huan menanyakan manuskrip yang pernah Tang Xin buat saat kuliah. Tapi Tang Xin berkata telah lama hilang. Para direktur dan pemegang saham sangat memojokkan Tang Yu. Akhirnya dalam rapat Tang Yu berkata jika proyek tersebut menyebabkan kerugian untuk Time, Tang Yu akan mengundurkan diri. Suasana di studio tidak baik. Mereka mengkhawatirkan masalah penjiplakan itu. Akhirnya Lu Jixing menyuruh Tang Xin cuti untuk beristirahat. Dan besoknya Tang Xin pulang ke rumah orang tuanya. Ayahnya berkata pada Tang Xin kalau mereka telah mengetahui tuduhan penjiplakan yang ditujukan ke putri mereka. Tapi ayah dan ibunya percaya Tang Xin tidak melakukan hal itu. Ayahnya bahkan percaya Tang Xin tidak meragukan dirinya sendiri dan mendengarkan omongan orang lain. Tetapi saat Tang Xin melihat Weibo, Tang Yu membuat jaminan dan dukungan untuknya. Sore harinya Tang Xin pulang. Dia bertanya tentang jaminan yang Tang Yu unggah di Weibo. Tang Yu berkata bahwa dia percaya pada Tang Xin jadi ingin seluruh dunia tahu dia percaya padanya. Saat Tang Xin berkata takut Tang Yu akan mengalami kerugian, Tang Yu menutup mulutnya. Sekarang, seluruh pegawai di kantor Tang Yu sangat sibuk mengurus masalah itu. Dingding kemudian mendapat kabar bahwa kakaknya menggugat semua media yang menyebar fitnah atas nama Time Pictures. Lalu, untuk Dingding sutradara Lu membawa setumpuk buku menyuruh Dingding membacanya dalam waktu 1 bulan. Dingding diminta menuliskan kesan dan akan diperiksa olehnya. Di kantor Tang Yu Tang Xin bercerita bahwa dia memikirkan plot itu karena pernah bermimpi masuk ke dalam novel yang ia tulis sendiri. Tang Xin lalu membuat novelnya. Tapi kenapa orang itu bisa memikirkan hal yang sama? Lu Jixing mengira ada seseorang yang sudah mengetahui ide Tang Xin sejak awal. Jika benar begitu penulis itu merupakan teman dekat Tang Xin. Setelah menyelidikinya Tang Yu menemukan nama Sun Jieping teman kuliah Tang Xin. Beberapa saat kemudian Tang Xin mengirim pesan punya ide, tetapi sedikit beresiko. Tang Xin mengunggah kumpulan manuskripnya yang sudah ia tulis 5 tahun yang lalu. Hal itu membuktikan novelnya lebih dulu ada daripada kesan 3 kehidupan. Sekarang, setelah Tang Yu mengajukan gugatan media-media itu menghapus artikel mereka. Sementara Tang Yu menyuruh Huo agar Zhu Jiang mendengar berita Tang Xin mempunyai manuskripnya. 2 hari berlalu setelah Tang Xin mengunggah manuskripnya tapi belum ada pergerakan dari mereka. Sedangkan di tempat lain Direktur Zhu Jiang bertanya pada Sun Jieping bahwa orang yang dituduh menjiplak seharusnya dirinya. Tapi Sun Jieping tidak mengakuinya. Dia berkata sebenarnya Tang Xin tidak punya manuskripnya. Direktur Jiang akhirnya mengerti manuskrip memang ada dan berada di tangan Sun Jieping. Dahulu ketika kelas berakhir, Sun Jieping mengambil manuskrip Tang Xin yang terjatuh.
Zhu Jiang lalu menyuruh Sun Jieping mengunggahnya untuk membuktikan dia penulis aslinya. Akhirnya Sun Jieping benar-benar mengunggahnya, dia berkata itu manuskrip miliknya yang ia tulis 5 tahun lalu. Tang Yu kemudian menelpon Tang Xin, bertanya apakah skrip itu miliknya. Tang Xin menjawab benar, Ding Ding dan Huan sangat senang. Tang Yu lalu berkata akan mengurusnya. Pada saat bertemu, Tang Xin berkata jika Sun Jieping pastinya tahu betul siapa yang menjiplak. Dalam manuskrip itu tentunya tulisannya lebih mirip Tang Xin. Sun Jieping menjawab Tang Xin lah yang berlatih meniru tulisannya. Ketika Sun Jieping akan pergi, Tang Xin berkata dia tidak memalsukan manuskrip dan tidak punya manuskrip lain. Hanya saja Tang Xin terlalu ceroboh jadi menghilangkannya. Tang Xin berterima kasih telah membantu menemukannya. 如果我能证明手稿是我的呢？ Tang Xin mengeluarkan buku dan ballpoint. Dia mulai menulis sesuatu dan memberikannya pada Sun Jieping. Tang Xin menyuruh dia melihat dari sisi baliknya, ternyata bertuliskan Tang Xin. Dahulu Huan yang mengajarinya membuat tanda tangan itu jadi Tang Xin selalu menulisnya di setiap manuskrip yang dia tulis. Ada juga di skrip yang Sun Jieping simpan. Hanya dengan foto yang Sun Jieping unggah membuktikan bahwa dia menjiplak Tang Xin. Sun Jieping meminta Tang Xin tidak menggugatnya. Dia tidak akan mengembangkan novel itu lagi. Akhirnya Tang Xin berkata pada Tang Yu untuk tidak menggugatnya. Tang Xin cukup terharu bisa menemukan manuskripnya lagi. 无论你做了什么样的决定，我都会支持你。 Setelah semuanya, akhirnya sutradara Lu dan Time Pictures bekerja sama. Mereka semua berbahagia. Setelah di rumah, Tang Yu berkata pada Tang Xin jika setiap karya bagaikan anak bagi si pencipta. Tang Xin harus percaya pada dirinya sendiri. Tang Yu lalu menemani Tang Xin menulis. Sementara Ding Ding meminta dicarikan guru akting profesional pada Huo. Tapi Huo malah memarahinya dan berkata punya cara yang bisa menyelesaikan masalahnya dari akar. Huo menyuruh Ding Ding menyerah saja menjadi artis. Maka semuanya beres. Tapi Ding Ding tidak mau. Dia tidak ingin mengecewakan sutradara Lu. Keesokannya, keluarga besar Tang Yu video call membicarakan Ding Ding yang akan menjadi artis. Mereka tidak setuju. Tang Yu lalu berkata kalau film yang akan Ding Ding bintangi sutradara dan penulisnya adalah teman-temannya. Selain itu Tang Yu juga yang menjadi investor dan produsernya. Tidak akan ada yang berani menindasnya. Ding Ding juga tidak perlu masuk agensi. Tang Yu akan mendirikan studio pribadi untuknya. Sebelum Tang Yu pulang Ding Ding mengingatkan kakaknya untuk datang ke pesta ulang tahunnya bersama Tang Xin. Tema busana yang akan dikenakan teman-temannya adalah princess. Akhirnya Tang Yu datang ke rumah Tang Xin dengan alasan membelikan sekop pasir baru. Padahal sebenarnya Tang Yu mencari info gaun yang akan Tang Xin pakai. Akhirnya Tang Yu memilih tuxedo ala-ala pangeran tampan. Memang terlihat tampan. Kemudian saat Tang Yu menjemput Tang Xin, dia keluar dengan mengenakan gaun hitam seksi. Tang Xin berkata banyak yang sudah memakai gaun putri jadi dia memakai ala penyihir. Sebelum turun dari mobil Tang Xin bertanya apakah orang tua Tang Yu tahu bahwa Tang Yu sedang mengejarnya. Tang Yu menjawab tidak tahu. Ketika mereka berjalan memasuki gedung, orang-orang menatapnya. Ding Ding yang melihatnya berkata pada Shen Fei kalau mereka ketagihan memerankan Tuan dan Nyonya Smith. Lalu, kakak sepupu Tang Yu memanggilnya. Dia memperkenalkan Tang Yu pada teman-temannya. Kakaknya lalu bertanya apakah itu gadis yang ia carikan apartemen. Tang Yu dan Tang Xin terlihat serasi saat masuk tadi. Huan memberitahu Tang Xin bahwa di antara nona besar yang ada di sana, ada teman kencan buta Tang Yu yang diatur oleh keluarganya. Kakak sepupu Tang Yu juga memberitahukan pada Tang Yu ada gadis yang akan dijodohkan dengannya. Kemudian, pada saat ibunya memperkenalkan dengan gadis itu Tang Yu mengajaknya bicara. Tang Yu memberitahu ibunya bahwa gadis yang sedang Tang Yu kejar ada di dalam pesta itu. Tang Yu menunjukkan Tang Xin pada ibunya. Tapi saat ibunya ingin menghampiri, Tang Yu mencegahnya. Karena banyak tamu yang datang, Ding Ding baru menghampiri Tang Xin dan Huan. Tang Xin melihat ke arah perempuan yang akan dijodohkan dengan Tang Yu. Lalu saat Ding Ding mendekati Tang Xin dan kakaknya, ibunya menarik meminta jangan mengganggu mereka. Tang Zongwan. Pulang dari pesta, setelah berganti pakaian Tang Yu menerobos masuk ke rumah Tang Xin.
Tiba-tiba Tang Yu bercerita bahwa dia bernama Xiao Wen, berusia 23 tahun, jurusan seni rupa di Prancis dan bekerja sebagai penanggung jawab di galeri. Tang Yu khawatir Tang Xin terlalu banyak berpikir, jadi Tang Yu melapor padanya. Tang Yu berkata sebelumnya ibunya memang tidak tahu Tang Yu mengejar Tang Xin, tapi tadi dia sudah menjelaskannya. Tang Xin kemudian menyuruh Tang Yu pergi karena telah 30 menit di rumahnya. Tapi Tang Yu tidak mau. Sebenarnya besok Tang Yu akan pergi melakukan perjalanan bisnis, melakukan sesuatu hal penting selama beberapa hari. Jadi dia meminta tinggal lebih lama. Besoknya ayah dan ibu Tang Xin menelpon mengabari mereka akan datang untuk menjodohkan Tang Xin dengan seseorang. Setelah mereka datang, ibunya berkata kalau mereka punya misi untuk membuat Tang Xin bangkit dari patah hati. Tang Xin lalu mengirim pesan pada Tang Yu agar tidak pulang dulu ke rumah sebelah, orang tuanya sedang berkunjung. Tapi Tang Yu justru senang dan ingin menyapa mereka. Keesokannya, mereka kebetulan bertemu di depan rumah. Tang Yu menyapa mereka tapi Tang Xin buru-buru menyuruh orang tuanya masuk. Ayah Tang Xin berkata bahwa pria itu telah menolak putri mereka, setampan apapun, bagi ayahnya dia tidak memenuhi syarat. Kemudian, saat bertemu Tang Xin, asisten Gao tidak sengaja mendengar kalau Tang Xin akan pergi berkencan buta. Asisten Gao lalu menceritakan Tang Xin yang akan pergi berkencan buta pada bosnya. Akan tetapi, di jalan sutradara Lu menelpon menyuruhnya ke studio. Setelah sampai di studio, ternyata Tang Yu yang menyuruh mereka untuk rapat. Kemudian pada saat Tang Xin pulang, teman kencan buta yang bernama Lin Zhengsu menunggunya. Menurutnya mengantar pulang juga bisa disebut dengan kencan. Dia akan mengantar Tang Xin. Sesampainya di rumah, Tang Yu bertanya tentang bunga yang Tang Xin bawa. Bukankah dia tidak jadi kencan buta? Tang Xin menjawab sayang jika tidak jadi bertemu pria tampan. Tang Xin menyuruh dia menjemputnya. Meskipun Tang Yu sedang mendekatinya, Tang Xin punya hak untuk memilih. Lagi pula bukan cuma Tang Yu yang mendekatinya. Sementara Dingding sangat senang karena aktingnya dipuji bagus oleh pelatih. Beberapa saat kemudian sutradara Lu datang melihat artisnya belajar. Entah kenapa Dingding justru tidak bisa berakting dengan baik seperti saat latihan. Pelatih memarahinya. Lu Jixing berkata Dingding kehilangan semangat dan fokusnya saat di panggung tadi. Dingding sama sekali tidak mendalami peran. Dia harus lebih berusaha. Di tempat lain Tang Yu sedang membuntuti Tang Xin yang sedang berkencan dengan Lin Zhengsu. Mereka mengikutinya sampai ke bioskop. Tang Yu lalu memakai masker meminta info Tang Xin menonton film apa. Tetapi seorang pegawai wanita mengenalinya dan menelpon atasannya berkata Direktur Tang melakukan kunjungan pribadi dengan penyamaran. Lalu saat Tang Xin menelpon Tang Yu, Lin Zhengsu melihat Tang Yu bersembunyi. Tang Yu mencari-cari Tang Xin tapi tidak ketemu. Malah manajer bioskop yang mendatanginya meminta maaf tidak menyambutnya. Di perjalanan pulang Tang Yu mengkhawatirkan Tang Xin yang akan jatuh cinta setelah beberapa kali berkencan. Lalu saat melihat Tang Xin di lift, Tang Yu mencium paksa Tang Xin. Tapi lama-lama Tang Xin membalas ciuman itu. Tang Yu tidak mengerti dengan Tang Xin yang mengabaikannya dan berkencan dengan pria lain. Apa yang sebenarnya menghambatnya? Tang Xin malah menjawab dengan ciuman itu mereka impas. Jika Tang Yu melakukannya lagi Tang Xin akan memukulnya. Tang Yu lalu menyuruh Tang Xin menggigitnya agar amarahnya reda. Keesokan harinya di kantor, melihat tangan bosnya ada bekas gigitan Gao menyuruh Tang Yu suntik rabies. Ketika rapat pun para dewan direksi menatap tangan Tang Yu tapi tidak berani bersuara. Grup kantor pun menjadi ramai. Mereka menebak tangan Tang Yu digigit oleh kekasihnya. Kemudian, di studio Lu Jixing meminta berdiskusi tentang 3 tokoh pendukung. Dia mencontohkan Tang Dingding yang lugu, imut, penakut dan banyak bicara. Lalu Tang Xin menuliskan Lin Zhengsu yang humoris. Sedangkan Tang Yu menuliskan nama Wen Wen yang lulusan Akademi Prancis dan tidak pernah menyimpan dendam lama. Melihat Tang Xin yang sangat judes pada Tang Yu, Lu Jixing berkata itu karena gosip mengenai Tang Yu. Tapi Feng Cheng malah bertanya pada Tang Yu gosip apa. Ternyata ada media yang menggosipkannya dengan Lu Chuning,
padahal Tang Yu hanya menginap di hotel yang sama setelah membicarakan kerjasama. Tang Yu bersedia konferensi pers atau wawancara pribadi asalkan bisa menyelesaikan kesalahpahaman itu. Kemudian di butik Huan seseorang memotret pakaian-pakaian di sana. Huan menegurnya. Setelah menyuruh wanita itu membayarnya Tang Xin dan Huan menutup pintu butik. Lalu, ketika Lu Jixing tidak punya pelatih ski, Tang Yu mencarikan pelatih ski bersertifikat dari Kanada. Masalah Feng Cheng dan Tang Xin pun Tang Yu yang membereskannya. Semua sampai heran. Tang Yu lalu bertanya pada Tang Xin apakah beberapa hari itu Tang Xin tidak bahagia karena gosipnya dengan Lu Chuning. Tapi Tang Xin tidak mengakuinya. Kemudian besoknya saat Tang Yu akan menjemput Tang Xin, dia justru melihat Lin Zhengsu menjemput dan membawakan bunga untuk Tang Xin. Tang Yu kemudian menelpon Tang Xin yang baru saja akan makan malam bersama Lin Zhengsu. Tapi Tang Xin berkata jujur pada Lin Zhengsu kalau dia menyukai orang lain. Dan Lin Zhengsu bisa menebak kalau orang itu pasti Tang Yu. Padahal dia mengumpulkan keberanian untuk menyatakan cinta pada Tang Xin tapi tetap saja patah hati. Lalu saat mengantar Tang Xin pulang, Tang Yu menghampiri mereka dan mengajak berjabat tangan. Tang Yu bertanya apakah Tang Xin menyukai pria itu. Tang Xin menjawab Lin Zhengsu saja tahu kalau yang Tang Xin sukai adalah Tang Yu. Tapi Tang Xin belum punya rencana menjalin hubungan dengan Tang Yu. Setelah Tang Yu menolaknya, Tang Xin tidak pernah berpikir Tang Yu akan balik mengejarnya. Tang Xin mengira itu hanya keinginan sesaat. Dia bahkan merasa tersinggung. Tang Yu lalu berkata kalau dia sangat membenci dirinya yang dulu berkata kalau mereka tidak cocok. Kali ini biarkan Tang Yu yang berinisiatif. Biar Tang Yu yang menyesuaikan diri dengan Tang Xin. Keesokan harinya Tang Xin buru-buru datang ke butik karena wanita yang datang tempo hari membuat keributan dengan membawa anak buahnya. Mereka mengobrak-abrik butik dan bahkan berani menyakiti Tang Xin. Tangan Tang Xin sampai berdarah karena terjatuh dan mengenai beling. Lalu ketika orang itu hampir menamparkan Tang Xin, Tang Yu datang mencengkeram tangannya. Setelah melawan orang-orang itu, Tang Yu menggendong Tang Xin membawanya ke rumah sakit. Tang Yu begitu mengkhawatirkan Tang Xin yang gula darahnya rendah sampai dokter mengira Tang Xin adalah pacarnya. Karena tangan Tang Xin terluka, Tang Yu berkata akan membantunya mengetik naskah. Tang Yu terus menunggui Tang Xin semalaman di rumah sakit, membuat suster baper dibuatnya. Tang Yu kemudian mencium kening Tang Xin. Esok harinya setelah di rumah Tang Xin baru menyadari kalau ponselnya rusak. Tang Yu lalu datang membawakan ponsel baru dan menyuruh Ding Ding memberikan pada Tang Xin. Beberapa saat kemudian Huo dan Lu Jixing datang menjenguk. Huo berkata kalau Tang Yu menyuruhnya mencarikan pengacara bagus untuk memberikan pelajaran pada mereka. Saat akan pulang Ding Ding bertanya pada Lu Jixing apakah dia sedang mengejar Tang Xin. Ding Ding tidak mendengarnya dari siapapun tapi bisa melihatnya sendiri. Tidak mudah bagi kakaknya menyukai seseorang. Apakah Lu Jixing mau berebut dengannya? Sambil tersenyum Lu Jixing berkata bahwa dia juga tidak mudah begitu menyukai seseorang. Tapi Lu Jixing berkata kalau dia hanya bercanda. Rasa sukanya terhadap Tang Xin berbeda dengan Tang Yu. Sedangkan Huo mengantar Huan pulang. Di jalan mereka membicarakan pekerjaan Huan dan Huo berkata punya beberapa koneksi. Akhirnya penulisan naskah Tang Xin telah selesai, mereka makan bersama untuk merayakannya. Asisten Gao melihat Tang Xin yang terlihat bahagia. Dia berkata pada bosnya kalau memperhatikan suasana hati Tang Xin juga merupakan tugasnya. Huo pun juga berkata, bahwa memperhatikan kehidupan pribadi bosnya merupakan salah satu tugasnya. Tang Yu lalu melihat ke arah Lu Jixing yang sedang memberikan makanan untuk adiknya. Kemudian Huo bercerita punya pacar baru lagi. Dia juga menunjukkan foto-foto gadis cantik pada Gao Heng. Ketika Tang Xin mengelus punggung Ding Ding karena mereka mendengar kata-kata Huo, Tang Yu melihat ekspresi adiknya. Tang Yu lalu mempertanyakan hubungannya dengan Ding Ding dan Huo menjawab tidak ada apa-apa. Malamnya Ding Ding menginap di rumah Tang Xin untuk curhat tentang Huo. Ding Ding lalu bertanya kenapa Tang Xin menolak kakaknya. Padahal kakaknya tidak punya kekurangan. Tang Xin akhirnya bercerita kalau dia keluar dari Time karena Tang Yu pernah menolak cintanya. Tang Yu berkata mereka tidaklah cocok yang berarti tidak menyukainya.
Tang Xin bahkan mempertaruhkan rasa malunya mencium Tang Yu tapi dia sama sekali tidak bereaksi. Tang Xin bercerita setelah menciumnya bisa dianggap telah mendapatkannya dan tidak akan memikirkannya lagi. Keesokannya, Dingding datang ke kantor Huo memutar kursi dan mendekatkan wajahnya. Dingding akan mempraktekkan trik Tang Xin. Tapi sudah sangat lama Dingding hanya menatapnya. Dia tidak bisa mencium Huo dan akhirnya pergi. Para pegawai melihat mereka dan Gao Heng lalu menceritakan kejadian itu pada bosnya. Beberapa hari kemudian, Lu Jixing menunggui Dingding yang sedang berdandan untuk acara wawancara film Bermimpi Untukmu. Lu Jixing terpesona melihat kecantikan aktris barunya itu. Wawancara hampir dimulai, mereka naik ke panggung. Di dalam acara tersebut ada tamu misterius dan ternyata orang itu adalah Lu Chuning. Lu Chuning menjelaskan alasannya bergabung karena Direktur Tang mendatanginya sendiri ke lokasi syuting untuk memintanya ikut bergabung. Tang Xin sangat terkejut mendengarnya. Setelah acara selesai Tang Xin bertanya apakah saat di foto media mereka sedang membicarakan hal itu. Tang Yu mengetahui Lu Chuning adalah karakter asli dalam novelnya karena sudah membaca novel Tang Xin berulang kali. Tang Xin lalu datang ke butik Huan dan dia berkata akan mendaftar menjadi perancang busana untuk film. Besoknya Huan mengikuti seleksi di studio Lu Jixing. Dan Huan terpilih menjadi perancang busana untuk film Bermimpi Untukmu. Dingding dan Tang Xin merayakannya, mereka sangat senang. Ketika mereka sedang mengobrol, Dingding keceplosan berkata tempo hari dia hampir mencium Huo secara paksa di kantor. Mereka sangat terkejut. Tapi Dingding bercerita dia tidak jadi melakukannya. Jika benar-benar mencintainya dia pasti bisa menciumnya, kata Dingding sambil meledek Tang Xin. Beberapa hari kemudian Lu Jixing menelpon Dingding. Dia berkata akan membantu melatih adegan di dalam naskah. Dan mereka pun berlatih adegan menyatakan cinta. Selesai latihan mereka makan siang bersama. Lu Jixing mengakui pada Dingding kalau dia jomblo sudah bertahun-tahun. Tetapi Lu Jixing menikmati kehidupan lajangnya itu. Sedangkan Dingding bercerita disukai banyak teman cowoknya tapi kakaknya melarangnya berpacaran. Lu Jixing tersenyum. Sementara saat Tang Yu mengambilkan ponsel Tang Xin, dia tidak sengaja melihat akun Weibo lain Tang Xin yang bernama TXX. Karena penasaran Tang Yu mencarinya. Betapa terkejutnya Tang Yu melihat unggahan Tang Xin yang mengoleksi foto-fotonya. Tang Xin juga mengunggah cerita saat Tang Yu meninggalkan pekerjaannya langsung terbang mendatangi Mingzu yang terluka di lokasi syuting. Tang Xin merasa iri dan sedih. Setelah menyekrol lagi sampai bawah, Tang Yu membaca curhatan Tang Xin saat pertama kali bertemu dengannya di depan pintu masuk. Tang Xin sudah menyukai Tang Yu sejak pandangan pertama. Sudah 4 tahun Tang Xin menyukainya. Tapi saat ditanya baru beberapa bulan. Ketika Tang Xin keluar, Tang Yu berkata melihat akun Weibo lain Tang Xin. Itu kan, rahasia yang ingin Tang Xin beritahukan padanya. Tang Yu bertanya apakah saat dia terbang menemui Mingzu yang terluka Tang Xin sangat sedih. Sekalipun itu bukan Mingzu, Tang Yu akan tetap mendatanginya karena itu adalah tanggung jawabnya. Tang Yu berkata bahwa semua kesedihan yang pernah Tang Xin alami karena dirinya Tang Yu akan menebusnya sedikit demi sedikit. Tang Yu lalu memeluk Tang Xin yang menangis. Beberapa hari kemudian, Tang Xin akan berulang tahun. Tang Xin sudah membayangkan Tang Yu akan menyatakan cintanya dengan sangat romantis di hari ulang tahunnya itu. Kemudian pada saat Tang Xin datang ke butik, Huan memberikan hadiah gaun untuk acara ulang tahun Tang Xin. Tang Xin bercerita kalau Tang Yu menghadiri festival film bersama Huo. Tang Xin tidak tahu apa dia akan datang. Beberapa saat kemudian Dingding juga datang memberikan hadiahnya. Kata Dingding dia harus datang lebih awal untuk menghibur Tang Xin karena kakaknya sibuk. Malam pesta tiba, semua teman-teman Tang Xin datang ke rumah merayakan ulang tahunnya. Tapi Tang Yu tidak juga datang. Saat Tang Xin membuka ponselnya, Tang Yu hanya mengirimkan angpau beserta ucapan selamat ulang tahun. Tetapi ketika Tang Xin akan membuang sampah Tang Yu dan Huo Cendong datang tersenyum melihatnya. Huo berkata kalau mereka hanya punya waktu 1 jam. Setelah itu akan kembali ke festival lagi. Meskipun hanya punya waktu yang terbatas Tang Yu akan mengutamakan segala hal yang berhubungan dengan Tang Xin.
Rasanya baru sebentar tapi Huo Cendong sudah mengetuk pintu mobil berkata saatnya mereka pergi, atau akan ketinggalan pesawat. Tang Yu memeluk Tang Xin menyuruh menunggunya pulang. Keesokan harinya Dingding menelpon Tang Yu mengomel padanya mengatai kakaknya payah. Di hari ulang tahun Tang Xin kenapa tidak menggandeng tangan mengusap kepalanya, memojokkannya ke dinding dan menciumnya. Apakah Tang Yu tidak tahu Tang Xin menunggunya menyatakan cinta? Huo juga turut memarahinya. Dia berkata jika cinta harus maju, hanya dengan begitu bisa mencapai kesuksesan. Jika ragu-ragu Tang Xin bisa berpikiran lain. Tang Yu kemudian mendatangi ayahnya untuk meminta saran pernyataan cinta. Dan ayahnya menyarankan di tempat formal. Sedangkan menurut ibunya, meski ketulusan lebih penting tapi tidak boleh menghilangkan keromantisan. Ibunya menyuruh menyatakan cinta dengan pemandangan indah dan terbuka. Tetapi hanya ada mereka berdua. Sebelum rapat Tang Yu menyempatkan browsing ide tempat romantis seperti arahan ibunya. Lalu setelah Tang Xin datang Tang Yu bertanya apakah ada tempat yang ingin Tang Xin kunjungi. Tang Yu bisa menemaninya. Tapi belum sempat menjawab orang-orang datang. Lu Jixing berkata jika dia punya gagasan untuk syuting di tanah es file dengan pemandangan yang menarik. Tapi Tang Yu tidak setuju. Menurutnya syuting di sana butuh waktu untuk menyiapkannya. Juga butuh waktu untuk perizinannya. Tang Xin,你怎么想？说说看。 Kedua orang itu terus saja berbeda pendapat sampai membuat Tang Xin bolak-balik hanya untuk menjadi penengah untuk mereka berdua. Akhirnya Tang Xin membawa Dingding untuk menemaninya berunding dengan Lu Jixing dan Tang Yu meskipun harus dipaksa ikut. Setelah bertemu, kedua pria itu saling membalikkan badannya. Tang Xin dan Dingding jadi bingung. Mereka bahkan saling menyalahkan membahas kejadian sewaktu masih kuliah. Pada saat Tang Xin dan Dingding akan pergi, barulah mereka menurut. Tang Yu lalu menunjukkan video pulau yang bisa dijadikan solusi untuk tempat syuting mereka. Tang Yu mengajak survei lokasi bersama. Tapi Lu Jixing yang nantinya menentukan tempat itu layak untuk syuting atau tidak. Dingding menatap Lu Jixing yang pergi tanpa makan apapun. Pulang dari restoran Dingding datang ke studio membawakan makanan untuknya. Dingding takut Lu Jixing tidak makan. Akhirnya Lu Jixing menerima tawaran Tang Yu untuk survei lokasi terlebih dahulu. Dingding merasa lega. Beberapa hari kemudian, kru datang untuk survei lokasi. Lu Jixing meminta Liu Yang untuk mengambil foto di sekitar. Tetapi, lama-lama Liu Yang menjauh. Tang Yu tidak melihatnya lagi. Dan saat Tang Yu mencarinya Liu Yang tercebur ke laut. Tanpa pikir panjang Tang Yu melepas jaket dan terjun ke laut untuk menolongnya. Tang Xin bergegas meminta bantuan pada Lu Jixing dan Gao Heng. Melihat Tang Yu membawa Liu Yang kembali, Lu Jixing memberitahukan Gao Heng yang hampir nyebur juga. Tang Xin lalu memeluk Tang Yu sambil menangis. Tang Xin kemudian mengajak Tang Yu berpacaran. Dia tidak butuh lagi pernyataan cinta ataupun ritual. Tang Xin hanya ingin Tang Yu selamat dan berada di sisinya. Sementara itu, di rumah Dingding dan ibunya mencemaskan Tang Yu yang sangat lambat dalam urusan cinta. Membuat mereka khawatir. Sedangkan setelah Tang Yu dibawa ke hotel, Tang Xin mengecek tubuh Tang Yu dan katanya sakit semua. Tang Yu lalu membalikkan posisi, memepet Tang Xin di kasur. Dia bercerita di hari ulang tahunnya Dingding memarahinya karena tidak membelai kepala Tang Xin dan memepet Tang Xin ke tembok untuk menciumnya. Besoknya mereka jalan-jalan di kota Xia, berfoto-foto di sana. Terakhir mereka pergi ke Teluk Cinta tempat yang sebenarnya ingin dijadikan Tang Yu untuk menyatakan cinta. Kemudian, tidak menyia-nyiakan tempat, Tang Yu tetap mengungkapkan cintanya pada Tang Xin dan Tang Xin menerimanya. Di tempat lain Huo datang ke rumah Dingding untuk mengantarnya ke bandara. Dan tibalah di hari upacara pembukaan syuting film Bermimpi Untukmu. Tetapi berulang kali mereka harus mengulangi adegan yang sama. Entah kenapa Dingding, Lu Jixing sampai kesal. Ketika Tang Yu datang dia juga terus memarahi adiknya hingga membuat Dingding menangis. Tang Yu bahkan bertengkar dengan Tang Xin karena menurutnya Tang Xin melindungi Dingding. Tang Xin kemudian menyemangati Dingding agar tidak mengecewakan sutradara Lu dan tidak diremehkan kakaknya. Dan akhirnya Dingding berakting dengan baik membuat Lu Jixing puas. Sedangkan ketika break,
Tang Yu melihat Tang Xin berpegangan tangan dengan Peng Zhou saat berlatih adegan. Tang Yu lalu mengingatkan Lu Jixing kalau dia pernah berkata melarang krunya berpacaran atau berdekatan dengan kru lain. Tang Yu menunjuk ke arah Tang Xin yang sedang berpegangan tangan dengan Peng Zhou, tapi Lu Jixing malah tersenyum. Akhirnya Tang Yu meminta maaf pada Tang Xin. Tidak seharusnya Tang Yu bersikap seperti itu pada Dingding. Beberapa hari kemudian orang tua Tang Yu datang berkunjung ke lokasi syuting mereka. 唐总好，阿姨好，我是唐欣。哎，你好，你好。 Ibu Tang Yu menemui putranya meminta diceritakan perkembangan hubungannya dengan Tang Xin. Sedangkan ayahnya mengunjungi Dingding membawakan perlengkapan untuk putrinya. Pada saat bertemu Tang Yu, ayahnya bercerita jika mereka sangat menyukai Tang Xin dan meminta Tang Yu memperlakukannya dengan baik agar segera menikah. Sementara ibunya yang mendengar Tang Yu dan Tang Xin bertengkar karena Dingding, menyesalinya. Akhirnya di malam hari ibu Tang Yu datang ke kamar Tang Xin membawakan yogurt untuknya. Karena ada ibu Tang Yu Huan jadi berpamitan. Ibu Tang Yu berkata dia datang ke sana untuk mengobrol dengan Tang Xin. Dan mereka berdua pun mengobrol membicarakan Tang Yu hingga pagi. Mengetahui ibunya menemui Tang Xin tengah malam, Tang Yu bertanya untuk apa. Kata ibunya hanya ingin mengobrol. Tang Xin adalah pacar Tang Yu. Ibunya ingin mendekatkan hubungan mereka sebagai mertua dan menantu. Tanpa mereka sadari ternyata protofon yang ibunya pegang menyala sehingga orang-orang mendengar pembicaraan mereka. Dan, orang yang memberikan protofon itu pada ibu Tang Yu adalah Lu Jixing. Tang Xin sangat malu tapi untungnya mereka semua menyambutnya dan mengucapkan selamat pada Tang Xin. Akhirnya kedua orang tua Tang Yu berpamitan. Tang Xin mengantar mereka. Sementara Dingding sangat gugup karena dia akan beradu akting dengan Lu Chuning si ratu film. Tapi sebelum dimulai langit mulai gelap dan angin pun sangat kencang. Mereka hanya punya waktu 20 menit. Ternyata Dingding tidak bisa menyelesaikannya. Dia terlalu gugup, tidak bisa menatap Lu Chuning. Hingga 20 menit berlalu. Lu Jixing meminta mereka untuk berkemas. Selesai syuting Dingding menunggui Lu Chuning meminta berlatih adegan dengannya. 所以你收工不走，是想找我对词儿。 Ternyata Lu Chuning sangat baik. Dia mengajari Dingding sampai bisa. Keesokan harinya, Dingding pun berhasil. Lu Jixing tahu pasti semalam Lu Chuning yang membimbing Dingding. Kata Lu Chuning itu rahasia. Kemudian, Tang Xin memberitahu bahwa Xiao Jiaming menyuap Lu Jixing dengan permen agar tidak dimarahi Lu Jixing jika melakukan kesalahan. Akhirnya Dingding melakukan hal yang sama. Dia membawakan 3 tas permen kacang khas kota Xia. Peng Zhu yang melihatnya berkata kalau Dingding pasti sengaja menyuap sutradara Lu karena melihat Xiao Jiaming memberikan permen untuknya. Makanya dia melakukan hal yang sama agar sutradara Lu lebih lembut padanya. Tapi Lu Jixing tidak sadar kalau dia galak. Di malam harinya, karena kamar mereka bersebelahan Lu Jixing mendengar Dingding sedang berlatih dialog. Dingding terus berlatih sampai hampir pagi membuat Lu Jixing tidak bisa tidur. Akhirnya Lu Jixing mengetuk pintu kamar Dingding tapi Dingding malah berkata akan berlatih hingga pagi. Lu Jixing buru-buru melarangnya. Dingding mungkin tidak mengantuk tapi Lu Jixing butuh tidur. Dingding kemudian meminta maaf. Sore harinya mereka syuting adegan yang memakai gantungan di ketinggian. Tetapi setelah adegan selesai tiba-tiba tali terlepas dan Dingding bergelantungan menggenggam pagar pembatas. Lu Jixing berlari ke atas menyelamatkan Dingding sementara kru lain menyiapkan matras. Akhirnya Lu Jixing berhasil meraih tangan Dingding dan menariknya. Lu Jixing lalu memeluk Dingding yang menangis ketakutan. Dia merasa bersalah. Malamnya Dingding datang ke kamar sutradara Lu melihat tangannya yang terluka saat menyelamatkannya. Dingding berkata, meskipun dia sangat takut saat berada di atas, tapi yang terjadi hari itu sama sekali tidak membuatnya menyesal menjadi artis. Besoknya Tang Xin menemani Dingding membeli permen untuk sutradara Lu. Kemudian di sana Tang Xin melihat boneka figur lucu dan menunjukkannya pada Dingding. Kata Dingding figur itu mirip kakaknya. Setelah kembali ke lokasi syuting Huo datang mengunjunginya membawakan pizza kesukaannya. Tapi Dingding menerima pizza dari tangan Lu Jixing dan mengabaikan Huo. Dingding lalu memberikan permen juga untuk Huo. Jika tidak suka boleh diberikan untuk pacarnya. Meskipun sedang tidak punya pacar, tapi dengan ketangkasannya Huo akan segera mendapatkannya. 导演，我来贿赂你了。
Diberi permen lagi oleh Dingding, Lu Jixing ingin memeriksakan giginya sesampainya di Nangang. Kebanyakan makan permen Lu Jixing takut giginya berlubang. Tapi karena Dingding akan mengganti pemberiannya dengan pare, kopi hitam dan sesuatu yang pahit untuk menyeimbangkan kadar gula, Lu Jixing lebih memilih memakan permen itu. Lalu saat akan pergi, Dingding salah tingkah karena Peng Zhu melihatnya menemui sutradara Lu. Di tempat lain Tang Xin memberikan hadiah figur kartun yang menurutnya sangat mirip dengan Tang Yu. Keesokan harinya, Tang Yu mungkin tidak mau datang dan melihat Dingding beradegan ciuman. Tapi Huo datang. Dia menyuruh Dingding berpura-pura saja berciuman. Bagaimanapun itu ciuman pertamanya. Tapi Dingding tidak mau dengar. Syuting dimulai, Lu Jixing mulai memandu adegan Dingding dan Peng Zhu. Tetapi karena Peng Zhu tidak mengerti, Lu Jixing naik mencontohkan sendiri adegan itu. Dan ketika Lu Jixing mencontohkannya, Dingding terpeleset sehingga Lu Jixing menangkapnya dan tidak sengaja mencium Dingding. Semua orang terkejut. Huo bahkan akan naik saking marahnya tetapi dicegah Tang Xin. Selesai syuting Huan yang kepo menanyakan kejadian ciuman itu pada Dingding. Sedangkan di tempat lain, Lu Jixing melihat rekaman ciumannya dengan Dingding sambil tersenyum. Dia tidak jadi menghapusnya. Lu Jixing mendatangi Dingding membawakan permen sambil meminta maaf meskipun ciuman itu hanya kecelakaan. Syuting berakhir. Saat foto bersama, Tang Yu menggeser Dingding ke sebelah Lu Jixing agar dia bisa bersama Tang Xin. Meskipun syuting telah berakhir, Lu Jixing mengajak Dingding makan malam berdua. Dia lalu diminta memotret Dingding dan Lu Jixing melakukannya dengan senang hati. Kemudian, sebelum pulang dia memberikan hadiah dan meminta Dingding membukanya di rumah. Ketika Dingding membukanya, ternyata tusuk rambut bukti cinta yang diberikan pemeran pria pada pemeran wanita dalam film yang disutradarai Lu Jixing sebelumnya. Kemudian di liburan tahun baru, Tang Xin pulang kampung bersama Tang Yu. Awalnya kedua orang tua Tang Xin sangat judes pada Tang Yu, tapi setelah mereka bermain mahjong kedua orang tua Tang Xin mulai bersikap lunak dan mau tersenyum. Akhirnya ayah Tang Xin berkata memperbolehkan mereka berpacaran, dan menyetujui mereka untuk menikah. Asalkan Tang Yu memperlakukan putrinya dengan baik. Tang Yu kemudian berjanji tidak hanya akan mencintai Tang Xin tapi juga bersedia menyerahkan nyawanya. Lalu, saat Tang Xin berpamitan akan ke acara reuni, ayah Tang Xin bertanya tentang pria yang dulu pernah Tang Xin sukai saat SMA. Apakah dia akan datang? Sedangkan di tempat lain, Dingding merayakan tahun baru bersama kedua orang tuanya karena Tang Yu sedang di tempat camer. Kemudian ketika berkirim pesan dengan Lu Jixing dia berkata hanya minum sendiri. Akhirnya Dingding mengajak Lu Jixing ke diskotik untuk merayakan tahun baru bersama. Sementara itu, Tang Xin bertemu kembali dengan cinta pertamanya yang baru pulang dari luar negeri. Lalu setelah acara selesai ternyata Tang Yu sudah menunggunya. Tang Yu langsung menjemput Tang Xin begitu selesai bermain mahjong dengan orang tua Tang Xin. Tak berselang lama Han Yang mendekat dan Tang Yu berkenalan dengannya. Kemudian pada saat Han Yang menjelaskan alasannya dulu pergi, Tang Yu menjawab Han Yang tidak pantas untuk Tang Xin. Demi Tang Xin Tang Yu berani meninggalkan segalanya, sedangkan Han Yang tidak bisa. Setelah pergi dari sana Tang Xin mencium Tang Yu dan berkata bahwa sekarang dia hanya mencintainya. Beberapa hari kemudian, Tang Yu meminta Tang Xin datang ke rumah bertemu orang tuanya. Dan besoknya Tang Yu membelikan pakaian untuk Tang Xin kenakan. Setelah mereka bertemu, karena orang tua Tang Yu tidak menyiapkan apapun, ibu Tang Yu memberikan angpau agar Tang Xin membeli sendiri sesuatu yang ia sukai. Ibu Tang Yu kemudian bertanya kapan mereka akan menikah. Ayah Tang Yu juga meminta mereka segera menetapkan tanggal pernikahan lebih awal agar mereka bisa bersiap-siap. Ibu Tang Yu lalu mengajak Tang Xin minum. Dan Tang Xin pulang dalam keadaan mabuk. Tang Xin menyuruh Tang Yu meminum air bekas dia minum. Setelah melihat Tang Yu meneguk minuman, Tang Xin menciumi Tang Yu. Tapi ketika Tang Xin hampir membuka kemeja Tang Yu menghentikannya. Karena Tang Xin mabuk, Tang Yu memintanya tidak gegabah dan menyuruh Tang Xin tidur. Besok paginya Dingding datang ke studio saat hari libur, jadi semua kru tidak datang. Lu Jixing lalu menyuruh Dingding melihat-lihat ke lantai 2 sambil menunggu Tang Yu dan Tang Xin. Tapi saat Dingding menyuruh Tang Xin untuk segera datang karena merasa canggung berdua, Tang Xin justru sengaja tidak datang.
Lu Jixing mengajak Dingding menonton video 10 tahun lalu saat masih kuliah. Beberapa saat kemudian Feng Cheng menelpon mengabari tidak datang juga karena memberikan kesempatan untuk mereka. Dan saat Lu Jixing menengok Dingding, dia sedang menonton video mereka ciuman dan parahnya komputer itu macet. Lu Jixing mendatanginya dan berkata tidak menghapusnya karena merasa tidak rela jika terhapus. Lu Jixing menyerahkan keputusan pada Dingding mau dihapus atau tidak. Dan Dingding memilih untuk tidak menghapusnya. Dengan berhati-hati Lu Jixing mencium Dingding. Setelahnya Dingding bertanya apakah mereka berpacaran. Lu Jixing menjawab tentu saja. Meskipun Dingding langsung minta berpisah pun dia tidak akan setuju. Tapi setelah Lu Jixing mengantar Dingding, Tang Yu menelponnya membuat Lu Jixing deg-degan. Tapi ternyata Tang Yu datang untuk meminta Lu Jixing merekam acara lamarannya pada Tang Xin. Sebenarnya Tang Yu sedikit curiga karena Lu Jixing bersikap tidak seperti biasanya. Penayangan perdana film Bermimpi Untukmu di bioskop. Semua bertepuk tangan. Sepulangnya dari bioskop, Dingding dan Lu Jixing berjalan-jalan dan Dingding mencium pipinya. Tetapi ternyata ada orang yang melihat dan memotret mereka. Akhirnya Dingding melakukan live dan mengumumkan berpacaran dengan Lu Jixing. Ibu Dingding turut bahagia tetapi suaminya tidak senang. Ayah Dingding bahkan berkata akan menghabisinya dan mengambil golok. Sementara Huo berkata perasaannya campur aduk gadis yang selalu mengikutinya sudah dewasa, bahkan sudah berpacaran. Sedangkan Tang Yu justru mendukung mereka. Katanya dia mengakui Lu Jixing sebagai adik ipar. Setelah itu Tang Yu mengajak Tang Xin ke suatu tempat dengan menutup matanya. Mereka naik balon udara dengan pemandangan indah dan kembang api. Ketika Tang Xin berbalik, Tang Yu sudah berlutut menunjukkan sebuah cincin berlian. Tang Yu melamarnya dan Tang Xin sangat terharu. Kemudian, kedua orang tua mereka bertemu. Tang Yu merubah hartanya menjadi atas nama Tang Xin dan orang tua Tang Yu tidak keberatan. Tang Yu berkata, kelak semua uangnya ataupun dirinya semua milik Tang Xin. Akhirnya mereka mendaftarkan pernikahan dan mengunggahnya ke momen WeChat juga Weibo. Setelah mengetahui tentang nilai persentase cinta yang Dingding dan Tang Xin maksud, pulang-pulang Tang Yu melepas kemejanya di depan Tang Xin. Pada saat kembali ke Time Pictures, Tang Xin diberi selamat dan dipanggil Nyonya Bos oleh teman-temannya. Malam harinya Huan Dingding dan Lu Jixing merayakan pernikahan mereka bersama. Dingding bercerita pada Lu Jixing dahulu kakaknya orang yang sangat membosankan. Tidak bisa bercanda tapi sekarang tiba-tiba berubah. Beberapa hari kemudian Tang Xin dan Tang Yu fitting baju pernikahan. Tang Xin mengenakan gaun putih cantik yang mewah. Mereka berdua lalu melakukan prosesi foto dengan pemandangan pelabuhan dan laut yang indah. Seperti yang pernah Tang Xin katakan, mereka sudah ditakdirkan untuk bersama. Sudah pasti Tang Xin, dan hanya Tang Xin. Demikian cerita singkat drama China I May Love You yang awalnya sad tapi ternyata happy ending. Tonton juga alur cerita menarik lain di channel ini. Subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video selanjutnya. Terima kasih.